Hari ini mau masak menu kampung tapi boros nasi. Hai semuanya, assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah, amin. Baiklah teman-teman, hari ini temani aku masak-masak lagi di dapur sempit aku. Nah, sebelum kita masak-masaknya, tadi itu aku keluarkan dulu ikan sama udang di kulkas yang masih beku. Nah, sebelum kalian tonton videonya sampai habis, di sini aku mau bilang kalau durasinya hari ini itu agak sedikit panjang. Oke, lanjut ke video. Di sini aku mau keluar dulu, mau cari sayuran di depan rumah. Pelan banget hari ini, bingung banget mau masak apa, jadi aku putusin buat masak sayur yang ada di sekeliling rumah. Di sekeliling rumah tidak jauh-jauh dari daun ubi teman-teman. Jadi di sini aku mau cari, mau ambilin karena udah seger-seger banget. Dilihat ini seger-seger banget, kelihatan hijau-hijaunya. Di sini juga ada tanaman yang lain seperti buah pepaya, pohon pepaya teman-teman. Sayangnya yang pohon besar itu tumbang kemarin gara-gara angin kencang teman-teman. Ya, semoga aja pohon pepaya yang itu berbunga ya teman-teman, jangan berbuah. Kalau berbuah aku nggak suka, sukanya yang berbunga. Semoga aja, amin. Sudah, jangan berlama-lama. Di sini langsung aja kita ambilin daun singkong atau daun ubinya. Di sini aku ambilnya nggak banyak-banyak ya teman-teman, secukupnya aja. Di sini aku ambil yang muda-muda, aku pilih-pilih pokoknya. Pokoknya kalau yang masih muda ini enak banget dilalap ataupun ditumis ataupun dibikin sayur lemak atau lodeh ya teman-teman, pastinya mantul banget. Dan siapa nih yang dekat sama rumah aku, boleh banget main, nanti aku bawain daun ubi. Akhirnya aku udah selesai juga ini ambil daun singkong atau daun ubinya, langsung aja ini aku bawa pulang dan aku payungin diri aku teman-teman, karena ini lumayan panas juga ya, di cuaca jam 10 udah panas banget. Sesampainya di rumah langsung aja kita eksekusi, kita buang-buangin itu tangkainya. Di sini aku sambil ngomel-ngomel, bukan ngomel-ngomel teman-teman, di sini aku sambil bilang sama kakak Ica karena dimainin daun ubinya. Jelaslah aku nggak kasih karena aku baru aja nyapu-nyapu, mau diberantakin lagi nggak boleh pastinya ya. Hehehe. Nah, singkat cerita ini aku udah selesai aja potekin atau buangin tangkai daun singkong atau daun ubinya. Di sini langsung aja kita masukin ke dalam dan mau aku panasin air. Oh ya teman-teman, di rumah siapa nih yang doyan sama daun ubi ini? Ternyata ini makanan favorit aku teman-teman. Tahu nggak sih, aku suka banget sama daun ubi, apalagi di santan seperti ini aku memang pecinta banget. Nah, airnya udah aku panasin tapi belum mendidih. Di sini aku lanjut mau kupasin dulu bawang. Ternyata di sini ada jengkol juga, jadi kita bikin aja daripada kebuang. Jadi itu jengkolnya aku beli kemarin seperapat gitu teman-teman, tapi belum habis aku bikinnya. Jadi hari ini aku bikin karena yang makan cuma aku teman-teman, yang lain pada nggak suka, jadinya nggak habis-habis itu jengkolnya. Nah, lanjut aku udah kupasin bawang. Di sini aku mau siapin bumbu buat daun ubi santannya. Bumbunya simple banget, ada bawang merah, bawang putih, sama kunyit dan juga cabai. Oh ya, nanti aku tambahin juga sama ketumbar bubuk sama asam sunti satu aja. Sedangkan di samping aku udah berkutub aja, ternyata airnya udah mendidih. Langsung aja kita masukin itu daun ubinya yang sudah aku cuci bersih tadi ya teman-teman, takutnya ada bekas binatang gitu, jadi aku cuci. Dan singkat aja ini udah mateng, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Sedangkan air rebusan daun ubi tadi aku mau rebus jengkol, tapi jangan ditiru ya teman-teman karena ini bekas daun ubi. Dan aku tambahin juga air sedikit karena sedikit kurang gitu ya. Kemudian lanjut di sini aku mau marinasi dulu ikan pakai garam, dan di sini aku marinasi juga udang dan diaduk-aduk sampai benar-benar meresap ya ke dalam ikannya. Ikannya ini nggak banyak teman-teman, cuma sedikit aja, dan udangnya juga setengah kilo aja, nggak banyak. Tapi ini udangnya jenis udang laut gitu, jadi nggak terlalu manis, beda banget sama udang tambak ya. Terus ini langsung aja aku panasin minyak juga, dan udah panas langsung aja kita goreng udangnya. Untuk menggoreng udangnya ini benar-benar panas ya minyaknya, biar matengnya cepet gitu, nggak melempem gitu. Dan singkat cerita ini udangnya udah mateng, langsung aja kita angkat dan sisihkan ke dalam piring. Nah, kemudian lanjut lagi ke dapur karena belum selesai juga. Di sini aku mau goreng ikan tadi. Di sini nggak banyak ya teman-teman, ikannya cuma 8 atau 6 potong gitu. Jadi aku langsung goreng semuanya. Tiap pekerjaan emak-emak itu sambi-sambi. Jadi di sini aku mau sambil cuci beras sambil goreng ikan. Takutnya lauk udah mateng, berasnya nasinya belum mateng. Masak nasinya sekitar 7 gelas ukuran kecil ya teman-teman, agak banyak karena memang nggak ada nasi sama sekali. Dan langsung aja kita masukin ke dalam magicom. Kemudian aku lihat ini di atas
atasnya agak sedikit kotor, agak lengket-lengket nasi bekas-bekas gitu. Jadi mau aku lap-lap supaya kelihatan bersih dan enak dipandang. Kemudian lanjut lagi, di sini aku mau cuci sambal, bumbu sambal maksudnya. Di sini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, tomat dan cabai. Di sini aku nggak banyak cabai karena lagi mengurangi yang namanya pedas. Kemudian di sini aku mau cuci juga buat bumbu kuah santannya nanti. Bumbunya udah aku bilang kayak tadi ya teman-teman, simple banget bumbunya pokoknya. Dan untuk cabenya aku juga pakai sedikit aja karena bisa makan juga buat kakak sama adik Nabil. Nah, tanpa teman-teman tahu aku udah ngalusin bumbu aja pakai batu. Sepertinya enak dipakai batu begini ya teman-teman kalau bikin sambal. Jadi aku halusinnya pakai batu aja. Dan alhamdulillahnya sekarang itu kalau mau kerja apa-apa nggak ada lagi yang namanya diganggu sama anak-anak teman-teman. Jarang banget karena mereka juga udah gede-gede juga ya. Pokoknya kalau kita bilangin udah tahu, udah ngerti, jadi nggak begitu repot lagi. Untuk bumbu sambalnya udah aku pindahin ke dalam mangkok. Di sini aku lanjut mau tumis sambalnya. Di sini kita isi minyak dulu. Tapi sebelumnya di sini aku mau tumis dulu tomat supaya hancur. Jadi aku tumis aja, nggak aku blender atau diulek ya. Kalau diulek itu agak susah teman-teman. Setelah tomatnya ini lembek, jadi langsung aja kita masukin bumbu yang udah aku halusin tadi. Semuanya kita masukin aja. Kemudian jangan lupa kita gonseng-gonseng. Pokoknya kita oseng-oseng sampai benar-benar meresap, sampai benar-benar mateng. Kalau enggak bau langu dia teman-teman. Kita kasih penyedap rasa, aku kasihnya cuma garam sama gula aja. Oseng-oseng kembali, kita tinggal sebentar lihat kuah yang di samping. Ternyata di sini aku lagi tumis bumbu buat kuah santannya. Nah, sepertinya ini udah mateng aja teman-teman. Langsung aja di sini mau aku isi air karena aku pakainya santan kara, jadi aku isi air juga. Di sini aku tambahin juga lengkuas sama serai. Jangan lupa kita tambahin juga gula sedikit aja sama garam. Dan disambil-sambil di sini aku udah siapin juga ini ada udang sama jengkol tadi. Di sini mau aku masukin semua karena udah mateng itu sambelnya. Untuk rasanya aku udah cek juga udah pas banget. Di sini aku mau bagi dua untuk sambelnya. Di sini aku bagi sebagian buat yang nggak suka jengkol dan sebagian yang buat suka jengkol. Ya kalau dicampurin nggak mau makan teman-teman kan kasihan ya, nggak ada lauk lain. Nah, kalau udah langsung aja di sini aku pindahin juga ke dalam piring. Untuk kakak sama adik tadi aku udah sisihin yang digoreng aja teman-teman karena mereka nggak bisa makan pedes kalau sambal-sambal. Lanjut ke wajan lagi, satu lagi di sini kuahnya udah mendidih. Aku tambahin juga tadi santan kara ya teman-teman, dan aku masukin juga ini daun ubi yang udah aku peres juga. Singkat cerita ini daun ubinya atau kuahnya udah mateng. Langsung aja di sini aku mau pindahin ke dalam mangkuk karena udah jam makan siang juga. Karena aku udah selesai masak-masak semuanya, langsung aja di sini kita pindahin ke atas meja. Wah, kalau udah masak seperti ini rasanya seneng banget teman-teman, apalagi tepat waktu. Takut banget kalau nggak tepat waktu ya. Nah, kira-kira inilah masakan aku hari ini teman-teman. Ada sambal udang jengkol, ada sambal udang biasa, dan ini ada kuah santan sama ikan goreng. Yang bingung mau masak apa, cobain deh resep satu ini. Masakan seperti ini pastinya enak banget, bikin nambah-nambah terus. Baiklah teman-teman, karena udah jam makan siang juga, di sini langsung aja aku mau siapin nasi. Karena di sini aku mau ambil jengkol, jadi aku ambilnya jengkol sama udang. Lanjut di sini aku mau ambil juga sayuran favorit aku. Seperti biasa aku agak banyak ya kalau sayuran, emang pecinta sayuran. Nah, sebelum makan mari berdoa. Ayo teman-teman makan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ucapkan alhamdulillah untuk makanan hari ini. Langsung aja kita makan. Ini enak banget teman-teman, apalagi siang-siang begini, tapi sayangnya nggak ada ikan asin. Baiklah teman-teman, karena udah di akhir video saja. Untuk videonya sekian dulu, semoga kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum, bye bye.